Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pelajaran terakhir dari dars pertama, yaitu bagian G atau bagian ke-6 ya. Baik, pelajaran 1 bagian terakhir. Ya, sebelum kita masuk ke ad-darsus tsani. Baik, apa yang sudah kita pelajari di ad-dars al-awwal ini, di pelajaran yang pertama ini? Terakhir ini kita akan mempelajari tentang i'rab al-af'al, i'rab fi'il. Sebelumnya sudah kita katakan bahwasanya fi'il itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Dan hukum asal fi'il dalam bahasa Arab adalah mabni. Beda dengan isim. Kalau isim hukum asalnya adalah mu'rab, hanya sedikit yang mabni. Kalau fi'il kebalikannya, hukum asalnya mabni dan sedikit yang mu'rab. Mana saja yang mabni dan mana saja yang mu'rab? Maka kita katakan kemarin yang mu'rab atau yang mabni adalah madi dan amr. Ya, dikatakan di sini al-fi'lul madi wa fi'lul amri mabniyani. Madi dan amr itu mabni. Berarti yang mu'rab adalah mudhari. Dan fi'il mudhari pun, ya, fi'il mudhari dari domir huwa sampai domir nahnu itu jumlahnya kan ada 14 ya. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Dan itu pun tidak semua, ya. Tidak semua yang 14 itu dihukumi mu'rab. Ya, dikatakan di sini illa idza tasalat bihi nunun niswah, kecuali kalau dia bertemu dengan nunun niswah, yaitu di domir hunna dan di domir antunna, yadhhabna dan tadhhabna. Ya, jadi di dua itu dia tidak mu'rab, mabni, dia mabniun alas sukun. Begitu juga kalau dia bertemu dengan nun taukid dari catatan kaki, idza basyarathu nunut taukid. Contohnya la asyrabanna, nun yang fungsinya penegasan ya. Kalau bertemu dengan dua jenis nun ini, nun niswah dan nun taukid, maka fi'il mudhari tidak lagi mu'rab. Jadi hukumi mabni. Taib. Kemudian kita sudah ambil alamatul i'rab al-asliyah dan al-far'iyah. Tanda i'rab dalam fi'il mudhari itu dibagi menjadi dua, al-asliyah dan al-far'iyah, sebagaimana di dalam isim kemarin. Isim itu kan punya tanda i'rab asli dan tanda i'rab far'i ya. Maka fi'il juga punya yang asli dan punya yang far'i. Yang asli ya ada 3. Sebagaimana di isim juga ada 3 ya. Ini al-asliyah, ini al-far'iyah. Yang asli itu dhammah, fathah dan sukun. Kemudian yang far'i di 2 bagian atau 3 bagian, nanti akan kita lihat. Taib. Ini dia tanda i'rab far'i, tanda i'rab asli. Baik, sekarang kita fokus ke sini dulu sebelum kita lanjutkan ke kitab. Kita fokus di i'rab fi'il mudhari. Karena madi dan amr kan tidak bisa di i'rab, dia mabni. Maka kita fokus di i'rab fi'il mudhari. Baik, i'rab fi'il mudhari itu pertama yang harus kita pahami adalah al-alamah, tandanya. Tanda i'rab fi'il mudhari itu ada 2, al-alamah al-asliyah dan al-alamah al-far'iyah. Ini sama seperti di isim. Al-alamah al-asliyah itu ketika rafa dhammah, kemudian ketika nasab fathah, dan ketika jazm sukun. Ya, afwan, ini ana salah tulis. Ini seharusnya sukun ya, bukan kasrah, karena tidak ada kasrah di fi'il mudhari. Baik. Jadi tanda asli kalau kita ketemu suatu fi'il mudhari nanti, dia marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majzum dengan sukun, maka berarti fi'il mudhari tersebut menggunakan tanda asli. Ya. Kemudian perlu kita ingat kapan fi'il mudhari itu marfu, nanti akan kita lihat. Kemudian kapan dia mansub, kapan dia majzum. Ya, kita lihat nanti apa yang menyebabkan dia marfu, mansub dan majzum. Taib. Kemudian al-alamah al-far'iyah. Al-alamah al-far'iyah itu ada pada 3 kondisi. Pertama dalam fi'il al-af'al al-khamsah, fi'il yang 5. Kemudian dalam al-fi'lun naqis. Kemudian dalam al-fi'il al-mudha'af. Ya, tentu kita masih ingat ya apa maksud dari 3 kata ini.
Af'alul khamsah, fi'il yang 5, ya, yang berakhiran dengan alif dan nun, waw dan nun, atau ya dan nun. Yadhhabani, tadhhabani, yadhhabuna, tadhhabuna, dan tadhhabina. Kemudian fi'il naqis itu fi'il yang huruf terakhirnya adalah huruf illah. Ya, kemudian fi'il mudha'af itu fi'il yang ada tasydidnya. Ini sudah kita tasrif ini ya di jilid 2 kemarin. Baik. Jadi kalau di al-af'al al-khamsah, rafa'nya tidak lagi pakai dhammah. Begitu juga nasabnya tidak lagi pakai fathah, jazmnya juga tidak lagi pakai sukun. Maka dikatakan dia menggunakan tanda far'i. Apa tandanya? Kalau rafa' dia menggunakan subutun nun, kalau nasab hasfun nun, begitu juga jazm hasfun nun. Yang namanya al-af'al al-khamsah itu kan semuanya berakhiran nun ya. Yadhhabuna, nah, ya. Yadrusuna, yadhhabani, tadhhabani. Itu semua nun akhirannya. Ya, dengan harokat dhammah dan ada yang fathah, ada yang kasroh. Ya. Jadi nun itu kalau tetap ada, maka dia dalam kondisi marfu. Kalau nun tersebut kita hapus, oh berarti dia dalam kondisi nasab. Atau ketika nun itu dihapus juga dalam kondisi jazm. Berarti hasfun nun itu ketika nasab dan ketika jazm. Itu al-af'al al-khamsah. Nanti akan kita lihat di slide selanjutnya contoh-contohnya. Kemudian fi'il naqis, itu ketika rafa, ketika nasab, dan ketika jazm tidak menggunakan tanda asli, dia menggunakan tanda far'i. Ketika dia rafa, dia menggunakan dhammah muqaddarah. Berarti i'rab takdiri ini ya, dhammah yang tersembunyi. Kemudian kalau nasab dia menggunakan fathah. Muqaddarah apa tidak? Tidak. Di sini dia menggunakan al-fathah. Kalau kita katakan al-fathah berarti fathah zahirah maksudnya di sini, yang tampak. Ya. Kalau tidak ada kata muqaddarah berarti tampak dia. Berarti nasab dia masih pakai tanda asli. Kemudian jazm dia menggunakan tanda hasful akhir, menghapus huruf terakhirnya atau huruf illahnya. Karena fi'il naqis kan huruf terakhirnya adalah huruf illah. Kan kita lihat contoh-contohnya nanti. Kemudian fi'il mudha'af ketika rafa, ketika nasab, ketika jazm. Ketika rafa dan nasab dia masih normal. Ya. Ketika rafa dia dengan dhammah. Dhammah kan tanda asli ya. Rafa dengan dhammah. Kemudian nasab masih dengan fathah. Fathah juga tanda asli. Nah, ketika jazm sekarang yang berbeda. Ya, ketika jazm dia berbeda. Karena dia jazmnya dengan sukun muqaddar. Bukan muqaddaroh ya, muqaddar karena sukun itu mudzakkar. Sukunun muqaddarun dia, dengan sukun yang muqaddar. Kita lihat contoh-contohnya sekarang. Rafa, kalau tanda asli yadhhabu. Kapan fi'il mudhari itu dikatakan marfu? Ketika dia tidak dimasuki al-jawazim atau an-nawasib. Ketika tidak ada lam dan saudara-saudaranya dan tidak ada an dan saudara-saudaranya. An, lan, kai, dan seterusnya. Maka kalau kita taruh fi'il mudhari di awal kalimat, berarti dia dihukumi marfu karena tidak ada kata apapun sebelumnya yang bisa mempengaruhi dia. Tidak ada amil istilahnya. Nasab ya contohnya ketika dia kemasukan an-nasibah. Kita ambil contoh di sini an yadhhaba. Maka mansub bil fathah. Kemudian jazm ketika kemasukan lam al-jazimah dan saudara-saudaranya. Contohnya lam yadhhab. Maka yadhhab kita katakan fi'il mudhari majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya. Itu tanda asli. Sekarang tanda far'i di al-af'al al-khamsah, fi'il naqis dan fi'il mudha'af. Tadi al-af'al al-khamsah kita katakan ya. Tadi kita katakan dia rafa dengan apa tadi? Dengan subutun nun. Dengan subutun nun. Kita ambil contoh yadhhabuna. Yadhhabuna dalam kondisi rafa berarti tetap yadhhabuna. Yadhhabuna i'rabnya fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Limadza? Li'annahu al-af'al al-khamsah. Karena dia salah satu dari al-af'al al-khamsah. Kemudian ketika nasab tadi di slide sebelumnya tandanya apa? Tandanya adalah hasfun nun. Berarti yadhhabuna kalau kemasukan an menjadi an yadhhabu. Nunnya dihapus, kita ganti dengan alif fariqah. Ini alif pembeda namanya ya. Untuk membedakan dengan fiil-fiil yang
berakhiran dengan waw. Ya, jadi dibedakan dengan fiil-fiil tersebut dengan alif fariqoh namanya, alif pembeda. Maka kalau kemasukan an jadi an yadhhabu. Kalau kemasukan lam bagaimana? Lam yadhhabu. Nunnya dihapus. Ini namanya hadfun nun. Berarti kalau kita disuruh mengirab yadhhabu, kita katakan yadhhabu fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hasfun nun. Limada? Li'annahu al-af'al al-khamsah. Udah selesai dari al-af'al al-khamsah. Bisa masukkan contoh yang lain juga nanti ya. Fi'il al-af'al al-khamsah yang lain, yadhhabani, tadhhabani bisa. Ya, ini mewakili saja. Fi'il naqis sekarang. Fi'il naqis ketika rafa, ya, ketika rafa tadi kita katakan tanda i'rabnya apa? Dhammah muqaddarah. Maka ketika kita mengatakan yad'u, mana dhammahnya? Wawunya kan sukun di situ. Kalau dhammah di ain itu ya bukan itu tandanya ya, itu pembahasan saraf itu. Karena patokan kita adalah harokat terakhir. Di sini harokat terakhirnya sukun. Dan sukun itu mencegah munculnya dhammah. Akhirnya kita sembunyikan dhammah tersebut. Maka kita katakan yad'u fi'il mudhari marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Dhammah yang tersembunyi diwakili oleh wawu di situ. Kemudian kan ketika nasab tadi di slide sebelumnya kita katakan fi'il naqis itu ya, fi'il naqis mudhari ya. Kalau fi'il naqis madi ya nggak masuk ke pembahasan kita, itu adalah mabni ya. Di sini kita membahas fi'il mudhari. Fi'il mudhari naqis ya, ketika dia mansub, contohnya kita masukkan an. Yad'u tadi kita masukkan an. Jadi an yad'uwa. Di slide sebelumnya kita katakan fi'il naqis itu mansub dengan fathah zahirah, fathah yang tampak. Berarti yad'uwa ada fathah di akhirnya. Nah, waw di atas waw. Inilah dia tanda mansubnya. Maka kita katakan yad'uwa fi'il mudhari mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Sama seperti an yadhhaba i'rabnya. Ya, an yadhhaba dengan an yad'uwa i'rabnya sama. Berarti di sini dia masih pakai tanda asli. Kemudian ketika jazam, ya jazam tadi dengan apa? Hasful akhir, menghapus huruf terakhirnya. Yad'u, kemasukan lam menjadi lam yad'u. Wawunya hilang. Ya. Karena itu tanda jazamnya. Yad'u fi'il mudhari majzum bilam wa alamatu jazmihi hasfu al-akhir, menghapus huruf terakhir. Itu dia fi'il naqis. Kemudian terakhir fi'il mudha'af. Ketika rafa' dia masih pakai tanda asli ya dengan dhammah, yahujju misalkan. Yahujju ya sudah, yahujju fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, sama seperti i'rab yadhhabu masih pakai tanda asli. Ketika nasab juga masih pakai tanda asli. An yahujja mansub wa alamatu nasbihi al-fathah, sama dengan an yadhhaba. Nah, sekarang bedanya yang terakhir ini di jazam. Ya, dia jazamnya dengan apa tadi di slide sebelumnya? Dengan sukun muqaddar. Ya, karena tanda jazam itu apa? Sukun. Dan sini sukunnya nggak bisa muncul karena harokat terakhirnya adalah apa di sini? Harokatnya bertasydid fathah. Nggak bisa muncul itu dhammahnya, apa namanya, sukunnya. Akhirnya kita sembunyikan sukunnya, sukun muqaddar jadinya. Sukun yang tersembunyi. Ya, tersembunyi diwakili oleh tasydid di sini. Itu dia apa namanya? Pembahasan i'rab fi'il mudhari. Inilah pembahasan yang sama yang dijelaskan di dalam kitab ini ya. Jadi sama penjelasannya. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan penulis di sini. Taib. Kita mulai, kita ulang lagi ya. Kita ulang sekali lagi bahwasanya tanda i'rab fi'il mudhari itu ada 3 macam, asli, far'i, dan terakhir takdiri. Ya. Yang asli itu dhammah, fathah, sukun, kasroh nggak ada ya. Dhammah ketika rafa, fathah ketika nasab, dan sukun ketika jazam. Kemudian far'i, wa hunaka alamatun ukhra far'iyah, dan ada tanda-tanda ukhra, tanda-tanda yang lain, yang far'iyah. Wahya fil anwa'il atiyati minal fi'li, dan dia tanda far'i itu ada di
beberapa macam fi'il berikut ini. Yang pertama dalam al-af'al al-khamsah. Alamatur raf'i fiha subutun nun. Tanda rafa'nya adalah subutun nun. Seharusnya kan rafa' itu dengan dhamma sebagaimana tanda asli, ya kan? Tapi ini tanda far'i, makanya dia menggunakan subutu an-nun. Wa alamatun nasbi wal jazmi hasfun nun. Sedangkan tanda nasab dan jazamnya sama, yaitu hasfun nun. Contohnya aturiduna an tadhhabu. Turiduna di sini marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Ya, karena tidak ada lam, tidak ada an sebelumnya, maka dia tetap subutun nun. Maka kalau kita mengawali kalimat dengan al-af'al al-khamsah, tidak boleh kita hapus nunnya, karena tanda i'rabnya adalah subutun nun. Gitu ya. An tadhhabu, di sini tadhhabu, ada an di sini, berarti tadhhabu mansub. Ya, berarti tadhhabu mansub. Apa tanda mansubnya? Hasfun nun, nunnya dihapus. Kemudian kalau majzum, contohnya alam tadhhabi, asal katanya tadhhabina, kemasukan lam menjadi lam tadhhabi, hasfun nun. Kemudian fi'il naqis, alamatul jazmi fihi hasfu akhirih. Tanda jazamnya adalah hasfu akhirih, hapus huruf terakhirnya atau huruf illahnya. Mana tanda rafa sama tanda nasabnya? Kenapa nggak disebut di sini? Berarti tanda rafa dan tanda nasabnya pakai tanda asli, yaitu dhammah dan fathah. Dhammah ketika rafa, fathah ketika nasab. Hanya jazam saja beda, yaitu hasfu akhirih. Contohnya ketika hasfu akhirih, ketika jazam lam yamshi. Asal katanya apa ini? Yamshi, ya kan? Masya yamshi, artinya berjalan. Yamshi ada ya di situ. Kemasukan lam, ya tersebut dihapus. Maka kita katakan yamshi fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hasfu akhirih. Begitu juga i'rabnya sama dengan lam yada'u. Yada'u ini asal katanya yada'u, ada waw. Lam yansa, asal katanya yansa, kemasukan lam. Ya, jadi huruf illahnya dihapus. Baik, itu pada fi'il dua tanda far'i, ya. Sekarang masuk ke tanda takdiri, tanda i'rab yang takdiri. Kalau tadi kan kelihatan tanda i'rabnya, subutun nun itu ada nunnya. Hasfun nun kelihatan pengaruhnya, nun itu dihapus. Tadinya ada kemudian dihapus. Tapi kalau al-i'rab at-takdiri, ya sebagaimana di isim, dia nggak kelihatan tanda i'rabnya. Antum nggak bisa tunjuk tanda i'rabnya yang mana di situ. Taib. Maka dikatakan di sini tuqaddaru alamatur raf'i fil fi'lin naqis. Disembunyikan, dimuqaddarahkan tanda rafa pada fi'il naqis. Contohnya yamshi. Yamshi dalam kondisi rafa, ya. Dalam kondisi rafa ini kita katakan yamshi fi'il mudhari' marfu wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Tandanya adalah dhammah muqaddarah, berarti di sini sebagaimana di slide tadi, ya. Ini berarti di sini dhammah muqaddarah karena kita muqaddarahkan, kita sembunyikan. Baik. Kenapa harus disembunyikan dhammahnya? Karena yamshi itu huruf terakhirnya adalah harokatnya sukun. Harokat sukun ini nggak bisa kita ganti dengan dhammah begitu saja, gitu maksudnya. Jadi tidak bisa kita menggantinya, akhirnya harus kita sembunyikan. Kemudian yang kedua, kita tuqaddaru alamatun nasbi fil fi'lin naqis al-maftuh al-ain. Kita sembunyikan tanda nasab pada fi'il naqis al-maftuh al-ain, yang harokat al-ain, ainul fi'linya, ya, huruf di tengahnya itu fathah. Ini sepertinya salah tulis ini, ya, al-maftuh al-lam seharusnya, ya. Yang fathah, oh benar, al-maftuh al-ain benar. Nah, sorry. Yang fathah huruf tengahnya. Contohnya ansa. Apa huruf tengahnya di sini? Huruf tengahnya adalah sin, ya, karena asal katanya nasiya yansa. Huruf tengahnya fathah. Maka kalau nasab seperti ini, maka huruf tanda nasabnya adalah apa? Fathah muqaddarah. Itu kalau fiilnya berakhiran dengan alif. Tapi kalau berakhiran dengan wawu, ya. Kalau berakhiran dengan
apa namanya? Wawu. Misalkan lan, kita mengatakan lan yad'uwa. Maka dia dengan fathah dhahirah. Ya. Atau berakhiran dengan ya. Misalkan yamshi, lan yamshiya. Bedanya berarti kan ya. Nah, jadi lan yad'uwa dan lan yamshiya ini masih pakai tanda i'rab asli dan bukan tanda i'rab takdiri, makanya tidak disebutkan. Di sini hanya yang fathah huruf ainnya, ainul fi'linya, atau dengan kata lain yang fathah yang berakhiran dengan alif, dengan kata lain yang berakhiran alif. Karena fi'il nakis itu kan ada 3 macam, yang berakhiran ya, berakhiran waw, sama berakhiran alif. Yang berakhiran alif saja yang muqaddarah. Kalau berakhiran waw dan ya itu tidak muqaddarah. Dia zahirah, tampak dia. Buktinya antum bisa tunjuk di sini. Yad'uwa ada fathah, yamshiya ada fathah. Gitu ya. Tapi kalau lan ansa tidak ada fathahnya. Maka di sini dia muqaddarah. Hanya di al-maftuh al-ain atau hanya di yang berakhiran alif. Kalau berakhiran waw dan ya tidak. Baik. Kemudian yang ketiga alamatul jazmi fil fi'lil mudha'af. Sekarang di fi'il mudha'af. Tambahan sedikit di fi'il mudha'af. Contohnya lam ahujja. Dia ditanda jazamnya, ditanda jazamnya. Berarti ketika rafa dan ketika nasab dia masih pakai tanda asli. Ya, kalau tidak disebutkan di sini berarti masih pakai tanda asli. Contohnya lam ahujja fa alamatu jazmihi sukunun muqaddarun. Maka tanda jazam di lam ahujja itu adalah sukun muqaddar, sukun yang tersembunyi. Karena harokat terakhirnya adalah fathah di sini, fathah bertasydid. Ya, jadi tidak bisa muncul tanda sukunnya. Ya, akhirnya kita sembunyikanlah sukun tersebut. Baik, itu dia pembahasan i'rab fi'il. Jadi insya Allah lebih mudah dibandingkan dengan i'rab isim. Kalau isim lebih kompleks dia. Kalau fi'il, karena hukum asal fi'il itu adalah mabni, jadi tidak terlalu menyulitkan. Baik, kita masuk ke tamarin, ke latihan di sini. Ayyin al-mu'raba minal mabniyi fi ma ya'ti. Tentukan mana yang mu'rab dari dan mana yang mabni di fi'il-fi'il berikut ini. Dakhala, ijlis, yadhabu, tafhamna, dan seterusnya. Taib. Berarti ini pembahasan apa? Mu'rab dan mabni dalam fi'il. Di awal tadi. Di pertemuan sebelumnya ya. Bahwasanya kita mengatakan yang mu'rab itu hanyalah fi'il mudhari. Itu pun tidak semua fi'il mudhari. Berarti kita cari yang mabni dulu. Yang mabni dalam fi'il itu adalah fi'il madi dan fi'il amr. Maka kita cari mana fi'il madi di sini, itulah yang mabni. Ya. Kita kasih tanda warna kuning yang mabni. Ya, mana fi'il madi dan mana fi'il amr di sini. Dakhala fi'il madi berarti mabni dia. Ijlis fi'il amr berarti mabni. Ya, yazhabu fi'il mudhari bukan. Tafhamna mudhari, yakhrujuna mudhari, tashrubina mudhari, yaktubna mudhari. Sekarang fi'il mudhari ini ya, semuanya sisanya ini kita cari mana yang mabni dari fi'il mudhari ini. Apa syarat mabni dalam fi'il mudhari? Berakhiran nun. Nun apa? Nun niswah dan nun taukid. Di sini hanya ada nun niswah. Nun taukid belum kita ambil karena belum ada pembahasan tentang taukid. Nanti akan ada bab tersendiri nanti setelah tawabi. Baik, kita lihat di sini mana yang berakhiran nun. Yazhabu nggak berakhiran nun, berarti dia mu'rab. Ya, tafhamna berakhiran nun. Ya, berarti dia adalah mabni karena berakhiran nun niswa. Yakhrujuna juga berakhiran nun. Tapi nun di sini bukan nun niswah karena yakhrujuna domir hum. Hum artinya apa? Mereka laki-laki. Nun niswah fungsinya itu untuk mewakili sekumpulan perempuan. Ya, sekumpulan perempuan. Kalau hum itu laki-laki. Jadi nun di sini bukan nun niswah, nun biasa di sini, tidak ada namanya. Ya, berarti yakhrujuna bukan mabni, berarti dia mu'rab karena dia al-af'al khamsah. Tashrobina, kalau tashrobina ini berakhiran nun juga. Ya, kita lihat domirnya. Tashrobina, domirnya apa? Anti. Anti berapa orang? Satu orang perempuan. Sedangkan nun niswah itu adalah nun pada
nun yang mewakili banyak perempuan. Berarti tashrobina tidak termasuk. Jelas bedanya ya. Jadi tashrobin tidak masuk karena dia hanya satu perempuan. Yang kita maksud dengan nun niswah adalah banyak. Karena niswah itu jamak dari kata nisa. Nisa itu sekumpulan perempuan. Sekumpulan perempuan dijamak lagi menjadi niswah. Jadi banyak sekali maksudnya. Jadi syarat dia dikatakan nun niswah harus dalam jumlah yang banyak sekali. Baik. Berarti tashrobinnya mu'rab. Kemudian yaktubna, ada nun juga di sini. Yaktubna kita lihat tasrifnya. Ya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Oh, berarti domir hunna. Domir hunna artinya apa? Sekumpulan perempuan, banyak perempuan. Oh, berarti benar ini adalah nun niswah. Ya. Berarti kesimpulannya nun niswah itu hanya ada di dua domir. Domir antunna dan domir hunna. Tafhamna antunna, yaktubna hunna. Di dua ini saja nun niswah, tidak ada di lainnya. Maka inilah yang mabni berarti. Fi'il madi, fi'il amr, dan fi'il mudhari yang berakhiran nun niswah. Sisanya berarti dia bisa di i'rab, mu'rab. Baik, soal nomor 2. Ma alamatul i'rab al-asliyah fil mudhari? Apa tanda i'rab asli dalam fi'il mudhari? Ya, tentunya ini gampang sekali ya. Tanda i'rab asli. Tanda i'rab aslinya ada 3. Yaitu ad-dhammah, kemudian al-fathah, kemudian as-sukun. Ya, bukan al-kasrah ya. As-sukun. Dhammah ketika rafa, fathah ketika nasab, sukun ketika jazam. Kemudian soal yang ketiga, ma alamatul i'rab al-far'iyyah fil af'alil khamsah. Apa tanda i'rab far'i dalam fi'il al-af'al khamsah? Dalam al-af'al khamsah, tanda i'rabnya adalah ketika marfu dengan subutun nun, kemudian mansub dengan hasfun nun, ya, hasfun nun. Begitu juga ketika majzum dengan hasfun nun. Berarti ada 2 tandanya ya, subutun nun dan hasfun nun. Di sini kita tulis 3. Ya, kita perinci. Hasfun nun itu ketika nasab, hasfun nun juga ketika jazam. Berarti 3 ini dia. Baik, kemudian ma alamatul jazm al-far'iyyah fil fi'lin naqis. Tanda jazm far'i dalam fi'il naqis. Tanda jazm far'i berarti ada tanda jazm asli? Ada tanda jazm asli. Apa? Sukun. Nah, ini. Tanda jazm asli adalah sukun. Berarti di sini selain sukun dalam fi'il naqis. Ya, kalau bingung, buat saja contoh caranya. Ya, kita buat satu contoh. Apa fi'il naqis contohnya? Yada'u misalkan. Yada'u. Masukkan lam. Jadinya apa? Lam yada'u. Lam yada'u. Apa perubahan yang terjadi? Dihapus wawunya. Berarti tanda jazm far'i pada fi'il naqis adalah hasfu harfa illah atau hasful akhir. Ya. Hasfu al-akhir, menghapus huruf terakhir atau huruf illahnya. Baik, kemudian yang kelima, ma alamatur raf'i fil fi'il naqis. Apa tanda rafa pada fi'il naqis? Tanda rafa pada fi'il naqis. Kalau bingung, buat saja satu contoh. Fi'il naqis dulu apa? Yada'u misalkan. Harus mulai dari situ dulu. Ya. Dalam kondisi rafa berarti tidak kemasukan lam dan tidak kemasukan an. Berarti yada'u tetap. Yada'u seharusnya marfu dengan dhammah. Tapi karena dhammahnya tidak bisa muncul karena dia berakhiran dengan huruf illah, dhammahnya disembunyikan. Berarti i'rabnya dhammah, tanda i'rabnya dhammah muqaddarah. Berarti tanda rafa pada fi'il naqis adalah dhammah muqaddarah. Kemudian yang keenam, ma alamatun nasbi fil fi'lin naqis al-maftuh al-ain. Apa tanda nasab pada fi'il naqis yang fathah huruf tengahnya, ainul fi'linya, atau dengan kata lain yang berakhiran dengan alif. Ya, kita buat dulu contohnya. Fi'il naqis yang berakhiran alif itu apa? Yansa misalkan. Ya. Yansa, nasya, yansa. Sudah kita belajar tasrifnya itu. Yansa. Kalau dalam kondisi nasab kita masukkan an, berarti menjadi an yansa. Apa tanda i'rabnya di situ?
i'rabnya adalah fathah muqaddarah. Fathahnya tersembunyi karena dia berakhiran dengan alif. Alif itu sukun, tidak memungkinkan untuk memberi harokat fathah. Ini harus yang al-maftuh al-ain ya, atau yang semisal dengan yansa. Kalau yada'u dan yamshi, ya, berakhir waw dan ya, itu dia tidak muqaddarah, dia tandanya zahirah. Kemudian yang ketujuh, ma alamatul jazmi fil fi'lil mudha'af. Apa tanda jazam pada fi'il mudha'af? Kalau bingung, mulai saja dari contoh dulu. Fi'il mudha'af itu yang mana? Ya, kalau nggak tahu fi'il mudha'af yang mana, susah. Ya, jadi selalu berkaitan apa-apa yang kita pelajari di kitab-kitab sebelumnya. Fi'il mudha'af itu contohnya yahujju, ya, marro yamurru, yasarru yasurru, yasurru, ya. Yasurru, atau kita ambil contoh yang seperti di kitab tadi, yahujju. Yahujju, kalau kita ingin menjadikan jazam, ini kan yang diminta jazam, maka kita masukkan lam di awalnya. Lam yahujja, lam yahujja. Boleh nggak lam yahujji? Nggak boleh. Ya, harus fathah dia. Walaupun fathah itu bukan sebagai tanda i'rabnya. Maka kita katakan lam yahujja, tanda i'rabnya apa di sini? Tanda i'rabnya adalah sukun muqaddar, karena jazam itu seharusnya dengan sukun, tapi di sini sukunnya tidak bisa muncul. Nah, akhirnya kita katakan dia sukun muqaddar. Baik. Itu dia pembahasan tentang i'rab fi'il ya. Sebelumnya sudah kita ambil i'rab isim. Kemudian di dars ats-tsani, di pelajaran yang kedua nanti kita akan masuk ke hiwar ya. Kemudian kita belajar al-hal nanti ya. Al-hal, bagaimana kalau kita ingin membuat satu kalimat menceritakan keadaan. Misalkan kita mengatakan Muhammad datang dalam keadaan menangis, Muhammad pergi ke sekolah dengan mengendarai mobil misalkan. Nah, bagaimana menyusun kalimat-kalimat seperti itu? Nah, itu kita menggunakan al-hal istilahnya. Insyaallah akan kita pelajari di ad-darsu ats-tsani ya. Nah, mulai ke depannya akan lebih mudah insyaallah karena ada hiwar-hiwar ya, kita diminta untuk menambah kosakata lagi nantinya. Taib, wallahu taala alam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Silakan dimerojah kembali, tanyakan yang kurang jelasnya nanti. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.